Ngobrol NBA episode 162. It's good to be back and the NBA is officially back. Officially back. Kita nggak perlu nunggu lama-lama lagi karena preseason kemarin sudah dimulai dari sejak tanggal 4. Sekarang udah tanggal 11. Berarti udah jalan 1 minggu. Jadi kita akan coba lihat menu-menu dan aksi-aksi menarik apa aja yang bakal kita bahas di episode 162 ini. Wow, tuh. Danny Green pensiun. Danny Green pensiun. Oke, kita coba lihat ya. Ada aksinya Bronny James pastinya yang membuat debut pertamanya bersama Los Angeles Lakers. Tapi di next game dia bermain dengan bapaknya, which is itu adalah sejarah. Karena belum pernah terjadi sebelumnya di NBA. Jadi ini adalah sejarah buat Bronny dan buat LeBron. Father and son pertama di NBA. Kita akan lihat aksinya nanti seperti apa. Foto-fotonya yang juga banyak sekali menjadi viral di sosial media. Tapi nggak cuma Bronny yang mainnya bagus di Lakers. Ada Dalton Knecht ini menurut gue jangan sampai dilupakan. Karena kita banyak sekali ngebahas dan hype-nya lagi semuanya ke Bronny. Dalton Knecht ini bisa jadi surprise buat Lakers musim ini. Lalu ada DiVincenzo dengan seragam barunya yang bermainnya juga sangat-sangat bagus di game pertamanya, debutnya bersama Minnesota Timberwolves. Ini akan kita bahas nih. Ini jersey Lakers keren banget City Edition yang tahun ini menurut gue. Buddy Hield, hey Dub Nation. Buddy Hield sudah memberikan titik terang buat fans-fansnya Golden State Warriors. Walaupun ini hanya preseason, tapi paling tidak debutnya di Golden State Warriors kemarin asik banget. Di game itu juga Gasway memasukkan 28 kali tembakan 3 angka. Gila. Splash party nih. Ja Morant is back. It's good to see Ja Morant back on the floor. Terbang sana terbang sini walaupun kemarin sempat kena sedikit cedera ankle. Tapi untungnya dia gak apa-apa. Tapi nanti kita coba bahas penampilan Ja Morant. Dan ini adalah teammate barunya Ja Morant, which is rookie tahun ini Zach Edey. Sepertinya akan menjadi perfect fit buat Memphis Grizzlies. Wow. Ini aksi juga dari Yuki Kawamura, pemain dari Jepang yang tingginya hanya 5'8 tapi melakukan debutnya juga bersama Memphis Grizzlies. Kita nggak tahu nanti dia akan dapat kontrak atau tidak, tapi paling tidak ada sedikit preview nanti kita lihat. Oke, lalu ini kita sudah harus membiasakan pick and roll action, two-man game action antara CP3 dan Victor Wembanyama. Wow, sophomore seasonnya Wemby bakal gila sih. Ini nanti kita bahas bahwa Wemby ini investasi yang sangat-sangat luar biasa sih buat Wemby. Belajar dari Greg Popovich, belajar dari CP3, dua orang yang punya mindset dan basketball minds yang sangat-sangat hebat. Itu dikasih buat Wemby supaya dia bisa cepat belajar dan menjadi luar biasa. Gila. Pemain Spurs lain rookie yang gue juga suka sekali sejak dia di draft adalah Stephon Castle. Nanti kita lihat highlightnya seperti apa. Ini adalah debut pertama dari Karl Anthony Towns buat New York Knicks. Nanti kita lihat juga. Dan di game berikutnya dia meledak dengan 25 points, 12 rebounds. Wow, cat. New York Knicks is looking very very scary di musim ini sih. Klay Thompson juga melakukan debut untuk Dallas Mavericks. Nanti kita coba lihat seperti apa. 10 points, 3 assists. Well, not bad. DeMar DeRozan juga melakukan debutnya bersama tim barunya Sacramento Kings. Nanti kita lihat juga highlights-nya. LaMelo Ball, it's good to see LaMelo Ball back with the Charlotte Hornets. Selain LaMelo Ball, Brandon Miller juga di sophomore seasonnya. Brandon Miller juga gue expect dia akan break out di sophomore seasonnya. Mudah-mudahan ya Brandon Miller ya. Sejauh ini sih di preseason dia mainnya keren banget, gokil. First pick musim ini Zachary Risache yang mencetak 18 poin di debut pertamanya bersama Atlanta Hawks. Nanti kita juga akan lihat highlights-nya. Ini rookie yang gue suka juga, Matas Buzelis dari Chicago Bulls yang mencetak 12 points dan 5 rebound di debut pertamanya. Ini Los Angeles Lakers dikabarkan sedang mencari big man sebelum season 2024 dan 2025 dimulai, which is sebentar lagi. Jadi waktunya masih ada untuk Lakers mencari big man. Kira-kira siapa yang layak menjadi big man-nya Lakers? Dylan Jones ini adalah rookie saya. Gak lengkap kalau episode-nya gak membahas tim saya. Oke sih, jadi ini kita akan lihat nanti previewnya. Dylan Jones yang menurut gue juga bisa menjadi steal of the draft musim ini. Ini siapa?
ini siapa dan kenapa ada di pembahasan episode ini nanti kita lihat. Jay Huff dari Memphis Grizzlies. Kita tutup episode 162 nanti dengan memberikan apresiasi buat Danny Green yang akhirnya memutuskan untuk pensiun dari NBA setelah bermain selama 15 tahun. Wow, menu episode 162 panjang dan banyak yang menarik. Oke, jadi tunggu apa lagi, kita langsung mulai segera. Let's go. Ngobrol NBA episode 162. It's good to be back. Udah lama gak bikin episode karena kesibukan dan lain-lain. Tapi gue merasa udah 1 minggu nonton preseason. Gue tiap hari gak pernah gak nonton sebenarnya. Selalu nonton, ya gak semua game. Ada game-game yang gue gak bisa nonton, itu gue selalu cek highlights-nya dan condensed game yang selalu bisa kita nikmati di YouTube. Gila ya, gue ngebayangin anak-anak zaman sekarang tuh Gen Z ya, istilahnya Gen Z, Gen Sigma, Gen Skibidi dan lain-lain ini menikmati konten-konten NBA tuh bener-bener bisa segampang itu ya. Zaman dulu gue ketika grew up nonton NBA di era tahun 90-an. Tahun 90 itu gue umur 7 tahun. Tahun 90 itu bener-bener mulai cinta sama NBA, Jordan pastinya. Itu nonton NBA gimana, lihat highlight-highlightnya cuma dari seminggu sekali. Acara apa dulu namanya, Boom Basket tuh, Tama Geraldine, Toto Sudarsono, Ari Sudarsono. Aduh, kangen sih masa-masa itu. Bener-bener menikmati NBA tuh cuma bisa seminggu sekali, dan itu nggak boleh nggak nonton. Karena kalau lo nggak nonton acara itu, Boom Basket dan lain-lain, udah miss aja, udah nggak bisa lihat dari mana-mana lagi. Sekarang Instagram, Twitter, X, YouTube, gila men. Berbahagialah kalian Gen Z yang bisa menikmati NBA dengan sangat-sangat gampang. Kalau miss pertandingan, nggak nonton game, bisa langsung lihat replaynya. Kalau kalian langganan NBA TV juga bisa lihat, bisa nonton ulang game-game yang sudah dimainkan. Gila sih. Tapi ya gue beruntung, gue masih bisa menikmatinya juga sekarang. Sebelum gue memulai episode 162, gue ingin berterima kasih dulu buat IBL Indonesia yang kemarin memberikan gue tempat duduk yang sangat-sangat spesial di ajang final All Indonesian kemarin, PJ lawan SM. Itu menurut gue pertemuan dua rival yang selalu menarik buat kita saksikan. Congrats juga buat Pelita Jaya Jakarta yang akhirnya menang di series itu 2-1. Tapi lebih salut lagi sama fans-fansnya. PJ itu apa nama fansnya? PJ Holic ya? PJ Holic dan SM Fanatics yang memadati kemarin hall basket Senayan itu pecah. Apalagi di game ketiga, karena game ketiga tuh mainnya hari apa gue nonton? Hari Minggu. Hari Sabtunya juga game keduanya rame. Gue nonton game kedua, game ketiga itu sama-sama seru. Awalnya gue nontonnya di bawah tuh, di tempat VVIP. Tapi sebenarnya kalau VVIP itu kan sebenarnya tempat yang paling spesial ya, paling bagus di lapangan. Tapi kecuali lu duduknya paling depan, itu nggak enak. Kalau lu udah dapet di row kedua atau ketiga itu nggak enak, apalagi kalau mungkin depan lu tuh yang nonton tuh tinggi gitu dan lu kehalang view-nya, jadi nggak enak. Jadi akhirnya gue dikasih satu spot lagi yang menurut gue itu the best spot di lapangan sih. Itu benar-benar di tengah center tanpa ada halangan apapun, dan itu the best view, lu bisa menikmati pertandingan itu. Jadi salut buat IBL, congrats buat pelaksanaan kemarin All Indonesian yang menurut gue sangat-sangat sukses. Kerjasama sama Kui Media Group yang juga arrangementnya di lapangan juga semua nggak ada masalah sih kemarin. Menurut gue semua happy, penonton happy, pemain happy, dan semua happy. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus lebih baik dan basket Indonesia semakin maju. Yang penting antusiasme dari fans itu menurut gue udah jauh naik banget daripada tahun-tahun kemarin. Gila men, fans Indonesia, fans basket Indonesia makin kesini makin gokil. Oke,
Gua mau mengingatkan juga teman-teman karena di episode ini gue mau memberikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah teman-teman jangan lupa subscribe di channel Ira Darmawan TV karena gue akan bagi-bagi wallpaper setiap minggunya, satu wallpaper gratis, dan di setiap 2 minggu sekali kita akan undi satu subscriber yang beruntung untuk mendapatkan satu kaos dari Triple Overtime Thriller. Dan pengumuman pentingnya adalah kita akan bagi-bagi kaosnya di episode berikutnya. Episode berikutnya kita akan bagi-bagi kaos. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Tadi kan di episode 162, episode sekarang, itu menunya banyak tuh, pembahasannya banyak, topiknya banyak. Kalian hanya perlu menuliskan komentar di episode kali ini. Komennya bisa berupa apapun dan ngomenin topik apapun itu bebas. Yang penting lu komen. Nanti otomatis teman-teman akan masuk ke dalam komen-komen yang masuk itu semua akan kita undi. Satu pemenang yang beruntung akan mendapatkan satu kaos dari Triple Overtime Thriller. Jadi kalian nonton aja sampai selesai. Kalau ada topik yang menarik yang kalian pengen bahas, pengen komenin, pengen tanya, pertanyaan, nggak harus komen ya, kalian bisa tulis pertanyaan. Pokoknya intinya apapun yang kalian tulis di kolom komentar nanti akan kita undi di episode berikutnya. Undiannya secara live. Kalian bisa lihat juga pengundiannya. Jadi jangan lupa tulis komen apapun. Komennya jangan pendek-pendek lah, panjangan dikit lah ya. Komen apapun di episode kali ini supaya kalian berkesempatan untuk bisa memenangkan satu kaos gratis dari Triple Overtime Thriller. Oke, ngomong-ngomong soal kaos, teman-teman yang belum punya kaos Triple Overtime Thriller nanti bisa cek link di baris pertama deskripsi video ini karena kita banyak yang sudah restock. Dan pengumuman kedua yang gak kalah penting adalah hari ini tadi, sekarang udah jam 7 sekarang udah jam 7, tapi tadi jam 3, 4 jam yang lalu kita sudah launching kaosnya Derrick Rose, Tribute to Derrick Rose, Just a Kid from Chicago. Itu sudah kita rilis tadi jam 3 siang di Tokopedia dan Shopee. Jadi sekarang kita buka pre-booknya dari 2 marketplace, ada Tokopedia, ada Shopee. Tadi udah banyak sekali yang pre-book, mungkin udah 1 jam pertama tadi udah mau sampai 50-an. Nggak tahu sampai sekarang udah berapa, gue belum cek. Tapi ada 2 marketplace, ada Tokopedia, ada Shopee. Jadi kalian sesuai selera aja, mau pre-book dari Tokopedia gas, mau pre-book dari Shopee gas. Linknya bisa kalian temukan di baris pertama deskripsi video ini. Buat fans-fansnya Derrick Rose, silahkan. Ini kaos buat kalian. Oke, yang belum follow Instagram gue, lanjut di follow Authentics ID. Yang mau main-main ke Tokopedia, nama tokonya adalah Authentics Spasi Store. Di Shopee juga silahkan, monggo. Oke, kita langsung saja menuju topik-topik hari ini. Banyak loh topiknya. Yang pasti kita akan buka dengan poin pertama dari Bronny James. Poin pertama dari Bronny James di pertandingan melawan Minnesota Timberwolves. 2 poin. Dia 2 poin, tapi defense-nya oke. Gue gak mau mendiskreditkan Bronny James hanya karena dia hanya bisa mencetak 2 poin. Tapi defense-nya oke. Dia 3 blok kalau gak salah. Di game itu 3 blok, rebound-nya mungkin 5 rebound kalau gak salah. 3, bagus men. Bagus. Lah ini sejarahnya terjadi ketika game kedua, di mana bapaknya main. Kalau di game pertama tadi bapaknya nggak main. Nah ini game kedua bapaknya main. Jadi ini sejarah akhirnya terjadi father and son di NBA. Kalau di baseball banyak tuh di baseball. Di NBA basket, di NBA bagus pertama kali ini. Jadi I'm happy for the James family yang akhirnya bisa mewujudkan mimpi mereka untuk bisa main bareng di lapangan. Gue nggak tahu apakah LeBron akan nungguin Bryce atau enggak, tapi kalau Bryce nanti masuk dan LeBron yang masih main, itu gila, itu gila asli gila. Ini adalah foto-foto yang menurut gue, ya kita yang bukan keluarga juga pasti melihat bahwa ini momen yang gue nggak tahu apakah bisa terjadi lagi nanti. Apakah Jason Tatum dan Juice bisa main bareng nantinya, kita nggak akan tahu. Tapi momen ini ya kita nikmatin aja, momen foto-foto antara LeBron James dan Bronny James. Oh wow.
Congrats buat keluarganya LeBron James. Oke, enough about Bronny. Satu rookie yang sebenarnya dari sejak draft gue udah bilang bahwa Dalton Knecht yang di draft di urutan ke-17. Ketika teman-teman waktu itu kita membahas tentang draft night ya, ketika itu bulan Juni atau kalau nggak salah akhir Juni, itu gue udah sempat mention bahwa salah satu yang perlu kita pantau yang mungkin akan menjadi steal of the draft di draft kelas tahun ini itu adalah Dalton Knecht yang menurut gue secara skill set itu bisa langsung dipakai banget sama JJ Redick, dan gue yakin JJ Redick juga suka sama skill setnya Dalton Knecht. Kita lihat aja highlightnya ketika melawan Minnesota Timberwolves. Mainnya sebenarnya nggak flashy tapi dia selalu bisa membaca play dengan baik gitu ya. Dia bisa shoot from the outside, dia bisa aggressive drive ke dalam. Ini no hesitation man. Nembaknya benar-benar he's a pure shooter sebenarnya. Secara shooting ability-nya dan instingnya menurut gue dia udah ada banget dan bisa banget kepake buat Lakers yang menurut gue sangat-sangat minim dengan shooter. Tuh, very natural. Itu yang gue suka dari Dalton Knecht. Dan size-nya juga bagus. Ya mudah-mudahan. Gue rasa sih JJ Redick bakal suka sama dia. Mudah-mudahan lah dia bisa menunjukkan paling tidak skillnya di rookie seasonnya bersama dengan Los Angeles Lakers. Pemain kesayangan istri saya DiVincenzo yang sudah berpindah tim musim ini bersama dengan Minnesota Timberwolves. Gue nonton preseasonnya waktu game pertamanya dia jago banget, asli jago banget. Di game pertama tuh dia 3 poinnya masuk semua tuh. Jadi I'm hoping DiVincenzo bisa membantu Minnesota Timberwolves untuk paling tidak melangkah jauh di babak playoff. Musim lalu sudah sampai dengan conference finals. Gue nggak tahu apakah itu bisa diulang musim ini. Nggak ada Cat, dapat Julius Randle, dapat DiVincenzo, rookie-nya juga bagus sekali Rob Dillingham. Kita lihatlah nanti mereka bisa adjust dan nyetelnya cepat atau lama. Dan Ant-Man yang gue expect akan semakin matang juga musim ini. Dia pasti punya misi juga Ant-Man musim ini untuk bisa membuktikan bahwa Minnesota Timberwolves bisa kembali mengulang kesuksesan mereka musim lalu. Kita lihat mereka lebih deep dengan adanya DiVincenzo, lebih deep secara roster, lebih deep. Oke, balik lagi ke Lakers. Gue 2 minggu lagi berangkat ke LA. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 11. Gue berangkat tanggal 23, berarti kurang dari 2 minggu. Berangkat ke LA tanggal 25 nanti, 25 Oktober nonton di kriptonya itu game antara Lakers lawan Phoenix Suns. Tanggal 30 nonton di Chase Center, itu Warriors lawan Pelicans. Tanggal 2 November itu nonton di Intuit Dome, stadion barunya Clippers, itu lawan OKC. Gue harus beli jersey ini. Gue harus beli. Ini jersey keren sekali. Two tone. Aduh, keren sih. Keren asli keren. Wah gila, gue harus punya men. Gila, keren banget. Gue mau minta masukan. Gue mau beli satu jersey. Gue mau beli kaos beberapa, tapi jersey kan kita nggak terlalu suka yang pakai ya. Kalau gue harus beli jersey si City Edition ini nanti di Lakers, di crypto. Kenapa gue harus beli? Karena lu bisa beli di stadion itu jersey yang ada logo sponsornya, yang ada logo Bibigo-nya. Itu cuma bisa dibeli di sana. Jadi keuntungan ketika lu nonton Lakers langsung di crypto adalah lu bisa beli jersey dengan ada sponsor patch-nya. Menurut lo gue harus beli jersey-nya siapa? Gue sih kepikiran yang gue pengen aja kalau dari Lakers itu ada Austin Reeves, ada LeBron, ada Bronny. Sebenarnya cuma 3 itu yang gue kepikiran. LeBron ya satu saat sebentar lagi cepat atau lambat dia bakal pensiun. Gue ada sih jersey-nya LeBron, tapi gue pengen punya jersey LeBron yang ini. Bronny James gue juga pengen, karena nggak sembarang orang punya jersey-nya Bronny James. Rocky udah pakai jersey-nya Bronny James.
eh Ya nggak itu aja sih, nggak pasaran kalau jersey Bronny kesannya lu ngangkat gengsi aja karena lu pasti nggak bisa dibeli di sini gitu kan kalau Bronny James. Sama Austin Reeves, gue pengen punya jersey-nya Austin Reeves, tapi kayaknya Austin Reeves gue beli kaosnya aja kayaknya Austin Reeves. Bronny James kali ya, tapi temen-temen kasih masukan buat gue mendingan beli jersey-nya siapa men? Bronny atau bapaknya? Gue nggak tahu, tapi ini keren sekali. Ini keren sekali. Oke, kita menuju ke Dub Nation yang harap-harap cemas banyak sekali yang komen di IG gue menanyakan Koiril kira-kira Warriors gimana ini musim ini dengan De'Anthony Melton, dengan Buddy Hield, kira-kira bakal sejauh apa? Gue selalu bilang kita lihat dulu deh nanti di regular season bakal seperti apa. Kalau sekarang kecepetan kalau kita mau lihat Warriors bakal jauh men, bisa ke final gitu ya, nggak mungkin gue ngomong begitu sekarang kan. Kita lihat aja dulu nih pemain-pemain barunya bakal nyetelnya seperti apa. Kalau si De'Anthony Melton gue rasa dia pemain yang benar-benar plug and play. Buddy Hield juga plug and play, jadi nggak butuh adjustment atau transition adaptasi yang terlalu lama gitu ya. Mereka benar-benar plug and play sebenarnya. De'Anthony Melton itu IQ basketnya bagus. Buddy Hield setelah kemarin Dub Nation harap-harap cemas bakal mendapatkan sosok seperti apa dari Buddy Hield. Dia 22 points 8 dari 9 3 poinnya. Again ini hanya preseason, jangan dijadikan benchmark atau patokan apa-apa, tapi paling tidak ini hanya preview. Buddy Hield itu bisa memberikan kontribusi seperti apa untuk tim. 22 points, 8 dari 9 3 poinnya. Kita lihat ya coba ya dari set play yang dilakukan sama Warriors. Buddy Hield itu benar-benar plug and play sebenarnya. Tinggal diarahin aja lu ke sini dia udah bisa tahu sendiri dia mesti ngapain sebenarnya. Again, this is De'Anthony Melton. Kick out ke Buddy Hield. Simple sebenarnya. Tinggal dia wangi atau enggak aja sebenarnya. Kalau dia lagi busuk ya Buddy Hield nggak selalu punya akurasinya bagus. Ada game-game yang mungkin dia off juga ada pasti ya, namanya juga shooter pasti ya. Tapi overall sih menurut gue De'Anthony Melton, Buddy Hield itu plug and play banget di sistemnya Steve Kerr. Jadi harusnya sih bisa langsung nyetel sih di Warriors ya. We'll see. Gila di game itu mereka 28 kali 3 point man. Gila man, itu De'Anthony Melton, Steph, Buddy, Jonathan Kuminga. Excited sih ngelihat Warriors musim ini. Well, ini Ja Morant yang gue sangat nantikan kembalinya dia di NBA musim ini. Seneng banget dia udah balik lagi, terbang lagi, ngeblok lagi, ngedang lagi. Kena cedera ankle malah kemarin, tapi untungnya dia nggak cedera parah ya. Serem lihat mainnya Ja, emang serem dan apa ya? Lu kalau jadi fansnya harap cemas mulu gitu tiap game. Dia mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Mesti banyak doa sebenarnya fansnya Memphis Grizzlies dan fansnya Ja Morant ya. Tapi ini yang gue juga senang, Zach Edey yang diprediksikan Vegas, bursa taruhan Vegas, berada di posisi teratas untuk menjadi Rookie of the Year musim ini. Wow, ini kita lihat ya, dia defense-nya kemarin oke, offense-nya juga pick and roll action, two man action sama Ja Morant-nya juga jalan. Jadi kita lihat nanti Zach Edey seperti apa di Memphis Grizzlies. Apakah prediksi Vegas untuk menaruh dia di urutan paling atas calon Rookie of the Year itu bisa terjadi? Karena rookie tahun ini kan ya, nanti kita lihat lah. Yang bagus-bagus sebenarnya banyak. Khalil Ware dari Miami Heat itu bagus tadi. Matas Buzelis bagus. Ya kita nanti Zachary Risacher itu rookie nomor 1 itu juga bagus. Reed Shepard itu juga bagus. Rob Dillingham bagus. Stephon Castle itu juga bagus. Sebenarnya yang berpotensi untuk menyala memberikan impact di musim rookie-nya itu sebenarnya ada banyak. Yuki Kawamura, hey Asian Pride. Kita harus mention juga Yuki Kawamura.
Seneng sih ngeliat Yuki Kawamura ada di NBA, man. Ya nanti gue nggak tahu tapi dia bakal dapat kontrak atau enggak. Karena ya size-nya memang yang jadi penghalang itu size-nya. Kalau kita ngomongin selevel di main di FIBA buat timnas Jepang atau apa ya, dia bakal jadi salah satu go to guy-nya. Cuma kalau di NBA dengan size-nya dia segini, mungkin dia akan jadi liability di defense pastinya kan, harus sering banyak diumpetin dia. Dan offense-nya juga ya harus luar biasa. Dia harus menjadi pemain yang punya tinggi 5'8 yang luar biasa untuk benar-benar bisa dilirik dan bertahan di NBA atau mendapatkan kontrak di NBA. Dan gue nggak tahu itu bisa dia dapatkan atau enggak. Oke, banyak ya. Bro, look at this bro. CP3 to Victor Wembanyama connection akhirnya bisa kita saksikan. Dan betapa beruntungnya Wemby di tahun kedua akhirnya Spurs punya point guard yang bisa nyuapin dia dan tahu cara bermain pick and roll dan two man action. Dia sudah banyak sekali asam garam, apa bahasanya, asam manis, apa sih ya, itulah pokoknya. CP3 man dikasih CP3, Wemby dikasih CP3, pelatihnya dikasih Greg Popovich. Jadi Wemby udah kurang apa? Dikasih one of the best coach to ever coach a basketball, Greg Popovich, dan dikasih point guard, bukan dikasih point guard lagi, point guard, dikasih point guard CP3. Jadi I expect big things buat Victor Wembanyama di musim keduanya dia di San Antonio Spurs. Dia nggak perlu capek-capek lagi jadi facilitator, udah serahin aja semua ke CP3. Tapi kuncinya juga adalah CP3-nya jangan cederaan. CP3-nya mesti sehat, jadi percuma lu dikasih CP3 tapi CP3 cuma main 20 game, ya percuma sebenarnya. Jadi kita doakan CP3 sehat, Greg Popovich sehat, Victor Wembanyama terutama juga harus sehat karena dia benar-benar bisa make big things di musim keduanya dia di NBA. Ini statistiknya bisa statistik dewa ini Wemby di musim keduanya. Jadi mudah-mudahan injury itu jauh-jauh dari Wemby. Please, jauh-jauh dari Wemby. Gue kan main fantasy NBA, Wemby ini harus pick pertama Wemby pokoknya. Gila. Ini handphone gak bisa digeser-geser weh. Wah gila ya. Udah tinggal nerima bola enak aja sebenarnya dari CP3 dia. Gila. Selain Wemby dan CP3 di Spurs ada rookie yang gue sangat-sangat suka, yaitu Stephen Castle. Stephen Castle ini bagus. Ini nggak tahu kenapa mainnya mengingatkan gue, apa rambutnya mungkin mengingatkan gue sama si Devin Vassell juga dari San Antonio Spurs. Tapi dia very explosive, very aggressive kalau ngedrive ke dalam, dan dia menurut gue pemain yang sangat-sangat smart, dan dia akan lebih smart lagi dipegang sama Greg Popovich. Ini belum apa-apa udah ngeposter pemain saya ini. Belum apa-apa udah ngeposter. Walaupun yang diposter cuma si Dukas. Tapi keren. Stephen Castle is going to be a problem buat lawan-lawannya Spurs. See, very explosive, very speed yang bagus, very quick, very fast. Ini adalah debut pertama dari Karl Anthony Towns di New York Knicks. Langsung dikasih deep three, assist dari Jalen Brunson. Look at this. Langsung tur. Enak ya. Nembak kayak big man, nembak kayak cat gitu, enak ya. New York sih setelah trade ini menurut gue mereka very loaded man, very loaded. Walaupun beritanya Mitchell Robinson harus absen sepanjang 2024. Jadi mudah-mudahan dia bisa balik secepatnya itu di bulan Januari 2025. Jadi karena nggak ada Mitchell Robinson, Cat, tolong minum obat extra Josh karena kamu akan dieksploitasi habis-habisan sama Tom Thibodeau. Kamu akan bermain minimal 42 menit. Wah, Cat sih mesti atur napas, man. Dia bakal dieksploitasi, man, di New York Knicks ya. Jadi kita lihat nanti Cat, mudah-mudahan dijauhkan dari cedera juga Cat. Tapi New York Knicks bakal keren, bakal menjadi ancaman yang sangat-sangat kuat di wilayah timur. Rosternya gila. Mikal Bridges main juga udah debut buat New York Knicks.
Perimeter defense sih sebenarnya udah gila men, udah gila, itu benar-benar susah ditembus, itu bakal bikin lawan banyak melakukan turnover sebenarnya. Excited for New York Knicks musim ini. Di game keduanya Karl Anthony Towns langsung 25 points, 12 rebounds, bermain 28 menit. Ya kita nggak usah lihat highlightnya lah ya, kita udah tahu tipikal bermain Karl Anthony Towns seperti apa. Catch and shoot. Offensive rebounds, put back. Ini apa nih? There's another pick and roll with JB. Shoots from deep. Ya, typical Karl Anthony Towns. Klay Thompson. Hey, Klay Thompson making his Mavs debut. Belum terbiasa gue. Sumpah gue belum terbiasa ngelihat Klay pakai jersey lain selain jersinya Warriors. But it's Klay Thompson. Catch and shoot. Ya, bye-bye ya Klay. Dallas, jagain Klay Thompson nih. Mudah-mudahan bisa memberikan impact yang bagus di Dallas Mavericks. Kita nggak tahu versi Klay Thompson yang mana yang akan nanti kita lihat di Dallas Mavericks. Tapi mudah-mudahan gue doain yang bagus-bagus aja deh buat Klay Thompson. 10 points, 3 assist. Field goalnya 3 dari 9, berarti 33%. Ya, kita nggak tahu lah dapat versi Klay Thompson yang mana nih Dallas Mavericks nih. DeMar DeRozan yang menurut gue bisa langsung nyetel di Sacramento Kings, 15 points effortless menurut gue. DeMar DeRozan tuh kalau soal mencetak angka tuh menurut gue udah effortless sih sebenarnya. 15 menit cetak 15 points. See, the king of mid range, rajanya mid range. The free throw line jumper itu udah makanannya dia banget sebenarnya. Elbow jumper. Gila sih DeRozan sih udah spin. DeRozan banget ya. Gak ada yang berubah. Mau main di tim manapun emang gayanya udah begitu udah mainnya. LaMelo Ball. Good to see LaMelo Ball back with the Charlotte Hornets. LaMelo nih nembak 3 pointnya lihat ya. Effortless banget ya. Nggak pakai loncat sih. Sih. Udah bener-bener kayak bercandaannya nembak ya. From the logo. Enak ya nonton LaMelo ya. Lonzo Ball juga balik lagi musim ini. Ya mudah-mudahan dia nggak cedera lagi. Ih, nembaknya Melo ya anjir ya. Well, Zachary Richuet, rookie nomor 1 yang selalu luput dari perhatian media karena semua perhatian menuju ke Bronny James. 18 points di debutnya bersama Atlanta Hawks. Gue suka dengan dia karena sebenarnya size-nya bagus, very mobile, agility-nya bagus dan dia selalu aktif ya. Gue lihat dia mainnya nggak stagnan, selalu looking for the ball, nembaknya juga kelihatan effortless dan nggak ragu-ragu. DeAndre Hunter, sih, size-nya bagus man. Dia, Jalen Johnson. Atlanta Hawks asik sih. Atlanta Hawks asik kok musim ini. Trey paling nggak jadi minta pindah kayaknya. Si udah mulai fancy pass gitu bisa dia. Jadi kita layak buat terus kita pantau nih si draft nomor 1 ini yang banyak sekali luput dari perhatian kita. Zachary Richuet, dia ada di tim yang sebenarnya memberikan dia banyak sekali ruang untuk dia bisa menunjukkan skillnya sih di Atlanta Hawks ya. Atlanta Hawks juga bukan tim yang akan menjadi contender atau gimana. Jadi ruang untuk improve buat Zachary Richuet itu akan banyak sekali di Atlanta Hawks. This is another rookie yang gue udah suka dari sejak draft night. Gue rasa dia salah satu dark horse juga untuk jadi rookie of the year. Dia adalah Matas Buzelis dari Chicago Bulls. Asik man, nonton dia tuh kayak apa ya? Kayak teman-teman kalau yang generasi lama mungkin
tahu Andre Kirilenko nggak? Andre Kirilenko tuh dulu di Utah Jazz. Nggak tahu kenapa kebayang Andre Kirilenko, men, kalau dia lagi ngeblok gitu. Dan sedikit juga kebayang Lauri Markkanen. Jadi ini gue kebayangnya antara Lauri Markkanen atau kalau anak lama Andre Kirilenko. Cuma yang Andre Kirilenko ini versi yang offensive skill setnya lebih bagus ya harusnya. Mudah-mudahan dia juga salah satu rookie yang punya ruang buat menunjukkan skillnya dia di musim rookie-nya di Chicago Bulls gitu. Karena Chicago Bulls juga ya pemain-pemain muda semua lagi menuju transisi untuk mendevelop pemain-pemain mudanya semua. Tinggal sisa siapa? Tinggal sisa Zach LaVine dari disisain Zach LaVine sama si Vucevic. Oke, ini berita dari Los Angeles Lakers yang sepertinya akan mencari satu big man sebelum season dimulai. Jadi teman-teman boleh juga tulis di kolom komentar kira-kira big man siapa yang akan mereka incar dan kira-kira big man siapa yang enak nih buat masuk ke Lakers. Siapa yang masih ada ya big man ya? Dwight Howard aja lah, sign Dwight Howard lagi. Ya nggak tahu lah nanti seleranya JJ Redick dan Pelinka seperti apa. Pastinya harus menyesuaikan dengan seleranya JJ Redick sih sebenarnya. Ini kita lihat lah. Ini sedikit highlights dari rookie OKC Thunder di musim ini, yaitu Dylan Jones. Dia keren banget. Ini Ludot 2.0 sebenarnya. Ludot dengan offensive skill set yang lebih bagus. Kalau kita lihat ketebalan dan badannya itu kayak Ludot, tapi ini lebih punya lebih punya insting untuk mencetak angka lebih bagus menurut gue, dan court visionnya juga bagus sekali. Complete skill setnya sebenarnya complete buat pemain dengan postur seperti dia. Dia bisa ngatur, dia bisa finish sendiri, dia bisa nembak 3 point, dia bisa hustle-nya juga bagus. Ini kita lihat ya, coba dia ngapain ya Dylan Jones ya. See? Using his size, dia punya size dan dia tebel, man. Again, ball handlingnya juga oke. Ini benar-benar versi upgrade-nya Ludot, man. Ludot, cuma defense-nya nggak segila Ludot ya, mungkin belum lah. Tapi dia sepertinya Sam Presti ngedraft dia karena ini ngingatin sama Ludot. 23 points, 13 rebound, 5 assist, 4 steal, 2 block. Wow, walaupun ini cuma lawan tim New Zealand ya, tapi mau lawan tim manapun, mau main di scrimmage gimana pun, kalau skill setnya kayak gini sih menurut gue bakal kepake banget di NBA. Nah, ini tadi gue udah bahas di awal. Ini Jay Huff, pemain dengan tinggi 7'1" di Memphis Grizzlies. Kenapa gue masukin dia di konten kali ini? Karena teman-teman, nanti teman-teman coba lihat dia nembaknya kayak siapa, nembak 3 point-nya kayak siapa, persis banget kayak siapa. Coba ya. Lihat. Dar. Lihat lagi. 3 point lagi dia. Nah. Udah persis 100% kayak siapa. Teman-teman boleh tulis di kolom komen kira-kira si Jay Huff ini nembak 3 point-nya kayak siapa. Ya lumayan buat bahan komen, supaya buat bisa menangin kaos, bahan komen. Gue gak akan jawab, tapi teman-teman pasti tahu yang ada di pikiran gue dia nembaknya mirip kayak siapa. Tulis aja di kolom komen. Lihat sekali lagi deh, ini ajaib man, miripnya ajaib ini miripnya. Ya iyalah, udah pasti tahu deh jawabannya udah. Oke, ini berita terakhir. Gue cuma mau bilang happy retirement buat Danny Green. Setelah 15 musim di NBA, setelah merasakan cincin juara dari berbagai tim, udah cukup cincinnya Danny Green, udah cukup ya, udah cukup. Saatnya untuk pensiun dan menikmati masa-masa after basketball.
bersama dengan keluarga dia. So happy retirement buat Danny Green. Kita bakal kangen gak ya? Kangen lah. Danny Green dulu ya, fans Spurs pasti ada momen-momen fans Spurs benci sama dia, ada momen-momen fansnya Spurs senang sama dia kalau lagi wangi, ya bagus, kalau lagi bapok. Tapi dia udah merasakan cincin juara. Berapa sih Danny Green juara udah berapa kali dia? Banyak lah pokoknya udah. So, panjang ya episode, gila 162 panjang banget ini. Cukup sampai segitu aja. Again, mengingatkan teman-teman jangan lupa menuliskan komen apapun tentang topik apapun yang gue bahas di episode kali ini. Mau bertanya juga silahkan, karena setiap komen yang masuk nantinya itu akan diikut sertakan untuk kita undi di episode berikutnya, episode 163, untuk bisa memenangkan satu kaos persembahan dari Triple Overtime Thriller. Jangan lupa teman-teman yang pengen punya kaos-kaos Triple Overtime Thriller dan yang pengen pre-book kaosnya Derrick Rose, itu linknya akan gue taruh di baris pertama deskripsi video ini. Tinggal langsung aja klik linknya, nanti akan ada menu-menunya. Ada menu Derrick Rose, ada menu kaos-kaos yang lain juga, tinggal klik di situ aja, pokoknya ada semua di situ. Oke, yang belum subscribe juga silahkan di subscribe, karena kita bagi-bagi wallpaper gratis setiap minggunya, dan kita akan bagi-bagi kaos setiap 2 minggunya. Jangan lupa ya, episode berikutnya kita akan undi siapa subscriber yang beruntung. Jangan lupa subscribe biar nanti bisa diundi. Oke, segitu aja episode 162 yang sangat panjang di hari Jumat ini. Saya ngeditnya cepet aja abis ini ya, karena abis ini mau menikmati hari Jumat malam. Oke guys, sampai jumpa di episode 163 hari Selasa mungkin ya. Hari Selasa gue bikin episode kayaknya. Episode 163 kita bahas-bahas lagi aksi-aksi dari NBA preseason yang semakin seru pastinya, dan sebentar lagi kita akan mulai NBA season 2024-2025. Tapi 2 minggu 3 minggu pertama saya absen dulu karena saya pergi ke negeri Paman Sam. Oke guys, thank you for watching episode 162. Kita jumpa lagi di episode 163 hari Selasa mudah-mudahan. Thank you guys for watching. I'm out.